Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bertemu kembali di Bendan Podcast Sakpore. Sobat Sehat, kali ini kita akan banyak ngobrol nih tentang perkembangan anak. Tidak hanya itu, kita pun akan mendapatkan banyak tips-tips untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Dan tentunya kita akan banyak ngobrol dengan ahli dari perkembangan anak di Pekalongan. Tidak usah berlama-lama, mari kita ketemu dengan Ibu Anita Rahmawati, Embassy. Oke, selamat pagi Wanita. Mas Yoga. Pagi. Ya, oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ceria sekali hari ini. Harus sehat. dong. Oke. Ada kesibukan apa hari? Kesibukan selalu hari-hari selalu bermain ya, nggak kerja, bermain ya. Bermain, Karena memeriksa. berhubungan dengan anak-anak ya? Iya. Sehari-hari dengan kata memang bermain, hubungannya ya? sama anak-anak, terutama anak-anak istimewa yang ada di area Pekalongan sekitarnya. Iya, karena Yang bermain bersama teman-teman terapis dan saya di instalasi rehabilitasi medis. makanya kelihatan awet muda. Iya, karena mainnya sama anak-anak. Ya. Oke. Oke, Bu Anita gini. Saya sedikit tanya ya. Sekarang dengan fenomena teknologi yang luar biasa, Yep. kenapa justru banyak sekali kita temukan perkembangan anak yang tidak optimal? Banyak sekali ya kita dapatkan di iya. kasus-kasus mau di rumah sakit, mau di puskesmas, di tempat-tempat kesehatan, banyak sekali. Kira-kira kenapa itu fenomena itu? Oke, ya sekarang memang banyak sekali ada hambatan perkembangan yang dialami oleh anak-anak. Ya. Gitu. Mulai dari area motorik, bahasa, emosi, sosial maupun kognitif gitu. Luas sekali ya. Luas berarti ya? sekali kan. Memang salah satu pengaruhnya adalah faktor dari lingkungan. Ya, Lingkungan ini salah satunya apa? Ya teknologi. Tapi nanti sebelum itu kita bahas lebih lanjut, kita akan mundur sebentar. Saya pengen mundur sebentar supaya yang mendengarkan hari ini tahu nih sebetulnya perkembangan itu apa sih? Cerita ini. Cerita Wah, dulu kalau cerita dong. luar biasa itu ya. Iya, nanti Pasti nggak anakku senang. berhenti-berhenti. Ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara, yang dibicarakan Mas Yoga adalah ada keterlambatan perkembangan. Nah, sebelumnya kita bicara dulu perkembangan itu apa sih? Nah, itu. Nah, jadi perkembangan itu bertambahnya fungsi tubuh berupa kemampuan yang dimiliki anak-anak yang tadinya dia nggak punya, nggak bisa, Oke. jadi bisa, jadi mahir. Seperti itu. Ya. Contohnya apa? Memang agak berbeda. Kalau anak-anak kan pasti kita tahu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau pertumbuhan lebih kepada area apa? Area bertambahnya fisik. Fisik ya, oke. Gitu. Oke. Kayak berat badan, lingkar kepala maupun panjang badan gitu. Tetapi kalau perkembangan lebih kepada kemampuan, struktur fungsinya, fungsi tubuhnya. Yang tadinya dia nggak bisa, jadi bisa, lalu jadi mahir. Gitu. Nah, perkembangan sendiri ada macam-macam. Yang pertama ada area motorik. Biasanya ada motorik halus, motorik kasar. Ya. Ada area bahasa bicara. Oke. Ada area emosi, Iya. sosial, dan ada juga area yang namanya area kognitif. Perkembangan kognitif. Gitu. Nah, idealnya si perkembangan ini bisa berkembang optimal sesuai dengan seharusnya. Yang dimaksud seharusnya seperti apa gitu. Jadi sebetulnya perkembangan ini kalau kita lihat ciri-cirinya atau apa ya, sifat dari perkembangan ini satu. Yang pertama, perkembangan ini adalah proses dari pematangan. Yang namanya matang artinya ada diajarin. Matang apa ini? Maksudnya Pematangan dalam arti proses pematangan ini gini. Ini ujuk-ujuk anak-anak bukannya bisa sendiri. Iya. Tapi adalah proses belajar. Proses belajar yang dimaksud dalam perkembangan ini adalah orang tua yang menstimulasi anaknya. Ya. Sehingga lama-lama dia jadi lebih, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Makanya salah satu sifat perkembangan ini adalah dari proses pematangan, proses belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan ini punya pola dan bisa diramalkan. Melalui apa? Melalui yang namanya, kalau kita tahu perkembangan, ada yang namanya tangga perkembangan, milestone perkembangan, yang step-stepnya bisa dilihat. Mungkin soalnya kan teknologi luar biasa ya, bisa dari googling, bisa
Yang kita cari aja step atau tangga perkembangan, milestone perkembangan area motorik halus, area motorik kasar, ataupun bahasa. Atau kalau kita punya anak-anak yang masih di usia di bawah 2 tahun, setiap ibu hamil itu kan sudah punya buku andalan tuh, buku PING, buku KIA gitu. Di situ biasanya ada. Mulai dari 0 sampai 3 bulan harusnya si baby harus bisa apa sih dari perkembangan motoriknya, perkembangan bahasanya gitu. 3 sampai 6 bulan, 9 sampai 12 bulan, karena memang kenapa dibuat seperti itu, idealnya ada jeda waktunya kan 0 sampai 3 segala macam, itu idealnya kita bisa melihat, mengevaluasi anak-anak kita per 3 bulan itu jika anaknya usianya di bawah 2 tahun. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan, nggak tahu tuh milestone perkembangan dilihat dari mana, karena bahkan pada saat hamil pun udah disangoni kan, si buku PING itu, buku KIA itu yang pertama. Yang kedua jelas kita bisa googling gitu. Jadi memang dengan adanya teknologi, kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua harus melek juga. Gitu. Yang ketiga, perkembangan tadi bisa diramalkan gitu melalui apa? Melalui tadi yang namanya bisa punya pola dan bisa diramalkan berdasarkan milestone-nya gitu. Jadi milestone-nya itu bukan karena oh ya bapake kuwi mbiyen mlaku murung tahun, jadi kok anake mlakune murung tahun enggak seperti sekarang itu. Masih berkembang seperti itu ya. Iya betul sekali. Jadi enggak seperti itu, tapi memang ada sesuatu yang bisa diramalin tuh lewat apa sih milestone itu. Yang ketiga, masing-masing perkembangan itu saling berkaitan. Jadi nggak ada perkembangan cuman motorik tok, bahasa tok, enggak. Saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Karena apa? Seperti anak tangga perkembangan. Kita nggak mungkin melalui step teratas kalau step bawah belum. Misal anak nggak mungkin melayu toh kalau belum bisa jalan gitu. Anak nggak mungkin bisa bercerita panjang lebar kalau satu kata pun dia belum bisa, dan itu nanti saling berkaitan juga dengan aspek perkembangan yang lain. Motorik kasar berkaitan sama motorik halus, nanti bahasa juga berkaitan dengan emosi sosial anak, jadi saling berkaitan. Serta ciri yang lain adalah keberhasilan atau kegagalan di step perkembangan akan mempengaruhi ke step perkembangan yang lain. Gitu. Dan yang terakhir, perkembangan itu sifatnya adalah individual differences. Jadi memang berbeda-beda. Jadi satu anak dengan satu anak lain tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Karena setiap anak memiliki kemampuan sendiri. Bahkan untuk itu mungkin kakak adik dari orang tua yang sama. Tetapi patakon yang lain jelas ada apa namanya tadi bisa diramalkan dengan milestone itu. Gitu. Karena yang sekarang berkembang nih Bu Anita di masyarakat, masih banyak nih fenomena-fenomena tradisional, misalnya belum bisa jalan, ya istilah apa ya, kalau mungkin di masyarakat kita ditandur ya. Udah bisa ngomong dikerik pakai cincin orang tuanya. Ya, gitu. Sebenarnya kan kalau seperti itu berarti mau ndak mau banyak PR dari kita untuk kembali menerangkan, mengedukasi ke orang tua ya, bahwa ini tidak bisa kita hanya berpatah seperti itu. Kita harus melek ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Anita tadi ya. Betul. Luar biasa dari keterangan yang sama disampaikan oleh Bu Anita tadi ya. Tapi sekarang lumayan sih. Kalau dulu awal-awal saya praktek di sini gitu, di Pekalongan, itu sekitar mungkin 9 tahun yang lalu, anak itu datang diperiksakan itu usianya sudah 5 tahun ke atas. Ya, artinya masih belum terjamah ya? Belum terjamah, jadi udah kelas 1 atau menjelang kelas 1 atau bahkan kelas 2 gitu, 8 tahun, kok ngomongnya masih belum oke, kok masih belum bisa baca, kok masih belum bisa jalan. Jadi banyak pasien yang datang usianya udah 5 tahun ke atas. Tetapi akhir-akhir ini, belakangan terakhir ini, memang 5 tahun terakhir ini awareness masyarakat sudah mulai berkembang. Jadi banyak pasien-pasien yang datang usianya di bawah 5 tahun. Gitu. 5 tahun artinya 4 tahun, 3 tahun, tapi masih ada PR lagi. Kenapa? Karena deteksi dini dan intervensi dini untuk anak-anak ini akan lebih baik ketika kita lakukan di usia, ditemukan dan intervensi di usia di bawah 2 tahun. Sedini mungkin kalau gitu ya. Karena otak sifatnya kan masih plastis. Jadi PR-nya masih itu. Tetapi di masyarakat biasanya ketika ada keterlambatan usia di bawah 2 tahun, si ibu nih pengalaman di pasien, ibu itu biasanya udah merasa, kok ini anak agak berbeda sih dari kakaknya atau dari saudara-saudaranya. Tapi kan banyak denial nih ya. Banyak yang denial. Jadi denial itu artinya penolakan nggak dari si ibu aja, tapi dari keluarga yang lebih
luas. ya. Oh iya bapaknya bisa ngomong kok, masa nanti anaknya nggak bisa ngomong. Gitu kan. Wong bapak ibunya normal bisa melaku, masa nggak bisa melaku. Banyak Gitu kan. ya. Gitu. Ataupun bapaknya mbiyen 2 tahun kok kurang sithik ora apa-apa saiki. Sik 18 bulan. Gitu. Jadi nanti bisa jalan sendiri, wong bapaknya bisa jalan. Jadi memang masih ada PR-PR itu supaya kompleks ya. iya betul, anak-anak ini dibawa sebisa mungkin kalau bisa kurang dari usia 2 tahun. Gitu. Oke, luar biasa ya tadi penjelasan dari Bu Anita detail sekali. Kembali yang tadi Bu Anita, yang tadi pertama kali saya tanyakan tadi, yang masih banyak bergulir di masyarakat soal fenomena-fenomena tadi. Kenapa justru dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, ya beda dengan waktu kita kecil dulu ya. Kalau udah tua ini kita udah tua. Udah generasi usul ya. Untuk anak-anak sekarang dengan teknologi yang semakin maju, tetapi justru tidak mendukung perkembangannya, justru malah kebanyakan menghambat. Itu kenapa Bu? Bisa sedikit disampaikan ke para sobat sehat nih, supaya lebih paham, lebih bisa aware lagi. Oke. Jadi kan memang seperti ini gitu. Gangguan perkembangan faktornya cukup banyak gitu. Kenapa anak bisa mengalami gangguan perkembangan, Mas Yoga, gitu ya. Bisa mulai dari proses kehamilan, pada proses kelahiran maupun setelah anak ini lahir, ya betul. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi, artinya salah satunya pengaruhnya dari setelah anak ini lahir kan ya. Oke, ya nggak mungkin dari dalam sudah main HP ya. Nggak mungkin sudah main HP, jadi mulai karena ketika anak sudah lahir, dia kan berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu lingkungan yang ada selain orang tuanya, keluarganya, ya adalah teknologi gitu. Teknologi intinya adalah untuk apa sih sebetulnya teknologi ini kita pakai untuk apa? Tujuannya adalah mempermudah. Untuk mendukung seharusnya. Mendukung gitu. Tetapi memang sesuatu yang nggak bisa kita cegah. Salah satu hal yang nggak kita bisa cegah adalah kemajuan teknologi. Tapi saya pengen tanya nih, mau tebak-tebakan dulu sama Mas Yoga. Kira-kira, tebak-tebakan ya, kira-kira apa sih teknologi yang paling sederhana yang ada di rumah? Ada 2 sih sebenarnya ya. Coba. Yang selama ini banyak mungkin sobat sehat yang tidak pernah bisa lepas. Tentunya televisi dan HP. Mundur lagi. Tujuan kira-kira apa sobat? Coba clue-nya adalah perkembangan ini, teknologi ini diciptakan dengan tujuan mempermudah hidup kita. Mundur TV, handphone kejauhan, kecepatan, jauh lagi, cari lagi. Mundur lagi. Mundur terus apa yang paling sederhana. Teknologi yang paling sederhana adanya di dapur deh. Kompor lagi. Lagi. Magic chair. Lagi. Apa sobat? Saya benar-benar bingung ini. Apa lagi? Ya, kira-kira pisau. Zaman dulu tuh purbakala pisau memotong itu pakai apa? Pakai pisau ya. Pakai batu dong. Pakai batu yang diasah. Zaman megalitikum itu. Iya, betul. Tapi teknologi itu kan pisau sekarang itu sebuah teknologi yang paling sederhana yang ada di dapur. Iya nggak sih? Betul kan? Iya. Sekarang saya tanya, kira-kira nih, kalau kita punya anak balita nih yang usianya masih di bawah 5 tahun, 4 tahun, mungkin nggak sih kita kasih teknologi itu berupa pisau ini ke anak-anak kita? Nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau bisa salah gunakan. Ya. Apalagi? Salah gunakan, bisa melukai diri sendiri. Iya betul. Iya toh? Kan berbahaya kan ya. Nggak mungkin kan anak 5 tahun, 3 tahun pakai pisau gitu. Ya. Tapi kalau di film-film bisa. Iya. Itu bisa. Atraksi. Butuh keahlian kalau gitu ya. Jadi begitupun si TV dan si handphone ini, si gadget ini gitu. Memang betul ada manfaatnya dong Mas Yoga pasti. Tentu, pasti ya, ada. Pasti gitu. Tetapi di sisi lain juga ada hal-hal yang memang bisa menghambat perkembangannya. Gitu. Mengapa si TV dan si handphone ini untuk anak-anak yang masih bertumbuh dan berkembang tidak direkomendasikan menjadi bahan untuk atau alat sebagai stimulasi.
gitu. Iya, Karena kan iya. banyak orang tua yang beralasan saya ngajarin belajar kok, ngajarin warna, ngajarin angka, ngajarin huruf lewat handphone, lewat YouTube atau Iya. lewat TV. Tetapi kalau kita lihat tidak direkomendasikan untuk anak-anak yang masih kecil, Kecil masih ya. balita Iya. gitu. Kenapa? Ya, ibaratnya gini ya berarti. Kira-kira apa sih di balik itu gitu? Kira-kira gini, berarti mirip ini ya, mirip kayak anak umur 3 atau 4 tahun, saya kasih aja pisau nih, Ini main nih gitu. main gitu ya. Iya, Oh, seperti itu. Karena itu ya. ada bahayanya gitu. Ibarat kata gini, kenapa orang tua nggak ngasih pisau? Karena mereka tahu bahayanya. Nah, banyak yang di masyarakat belum tahu ternyata ada efek ya Ya. di luar apa namanya ya, kebutuhan atau harusnya terstimulasi, ada efek positifnya yang dilihat, oh Ya. bisa kreatif nih, bisa anteng nih anaknya gitu. Tetapi apa yang dibutuhkan anak-anak adalah stimulasi langsung. Ya, saya potong sedikit, Mbak Nita. Karena mungkin ya, orang tua zaman sekarang, apalagi nyun sewu yang sibuk dan bekerja, mereka memberikan fasilitas HP, fasilitas TV ini hanya berpikir bahwa yang penting anakku diem. Iya betul. Yang penting anakku udah rewel, karena mungkin standar orang tua ini masih berkutat di kalau anakku diem, anakku udah rewel, berarti dia ndak nakal. Nurut gitu Ya, ya. nurut. Mau diapain nurut. Nah, ternyata efek berkepanjangannya, long efeknya Mempengaruhi perkembangan anak. Ya. Soalnya gini, mengapa jadi seperti itu? Karena gini, yang dibutuhkan anak-anak itu kan interaksi. Betul. Coba Ya. ingat nggak sih zaman kita kecil, zaman-zaman kita. Ya. Karena kita sekarang sudah tua, jadi zaman-zaman kita kecil mungkin diasuh oleh orang tua, Ya. ibu ataupun apa namanya simbah. Apa yang dilakukan mereka kalau sedang masak? Digendong di belakang, Gendong di belakang. ya kan? Digendong di belakang atau diletakkan di samping, agak jauh mungkin, tapi akhirnya tetap berinteraksi. Ini apa? Ini ibu lagi masak ini, mbak lagi masak ini apa ya mbak? Orang tua masih bisa menjawab. Saya masih merasakan itu. Iya betul. Ya, Saya juga masih bisa. masih merasakan ya. Masih merasakan. Saya masih merasakan waktu itu masih digendong sama almarhum ibu saya, masih masak. Cuma memang nggak inget ya, udah inget detailnya. Tapi masih inget tuh seperti apa. Nah, teknologi ini ketika diberikan di anak-anak sekarang, akhirnya lebih satu arah. Iya kan? Interaksinya nggak ada, Ini satu sehingga arah ini ya. TikTok-nya itu nggak dapet buat orang tua dan anak. Yang Jadi akhirnya stimulannya nggak ada. Nggak ada. Anak hanya duduk diam melihat TV atau handphone. Ya. Padahal yang dibutuhkan adalah interaksinya untuk misal untuk perkembangan bahasa, muncullah bahasa itu. Akhirnya berinteraksi, oh iya ternyata orang ngobrol tuh harus ngeliat ya. Iya. Gitu. Oh iya, akhirnya ketika sering duduk, apa yang terjadi? Motorik kasar, motorik halus terlatih nggak? Kena semua. Kena semua. Iya. Sosialnya juga kena. Kenapa? Akhirnya nggak tahu berinteraksi. Iya, kecerdasan sosialnya nggak ada. Iya, dia nggak bisa bermain dengan orang, hanya bermain dengan handphonenya dan TV-nya. Dia nggak bisa bermain dengan mainan yang seharusnya. Emosinya kena juga nggak? Kena. Iya. Kenapa? Karena nggak pernah berinteraksi. Nggak berinteraksi, nggak tahu bahwa oh ya marah tuh seperti ini, sedih seperti ini. Ketika diambil, bagaimana meregulat emosinya dia nggak dapat. Itulah yang membuat jadi sebetulnya bukan berarti anak-anak kita nggak boleh dikasih handphone sama TV, boleh-boleh saja, tetapi ada tidak aturannya. ada aturannya, betul, dan tidak direkomendasikan untuk anak-anak yang memang masih dalam masa perkembangan. Menyedihkan sekali loh, Bu. Iya. Saya tuh punya pengalaman. Ada anak yang kan notabene ginilah, notabene kita berkecukupan. Semuanya ada, tapi ternyata setelah dia memasuki masa-masa sekolah, dia tidak bisa melewati. Dia selalu terkendala entah dari gurunya mengalami kesulitan, teman tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Sedangkan kalau kita melihat secara fisik, oh ini anak normal saja. Ya ternyata setelah kita telusuri lagi, kasihan. Dan itu tidak hanya menyerang orang berada aja loh, Bu. Iya, betul. Ya, bahkan nyun sewu bukan kita ini ya. Hampir di semua kalangan masyarakat saat ini banyak sekali. Bahkan ini masalah
psikologis anak dengan orang tua, lebih banyak permasalahan psikologis anak daripada orang tua. Iya. Gitu. Dan rupanya ini menjadi PR terbesar kita ya. PR terbesar. Dan sebetulnya PR-nya lagi adalah kalau berbau dengan anak-anak, berkaitan dengan anak-anak, entah psikologis, perkembangan segala macam, yang perlu kita betulin ternyata bukan anaknya dulu, tapi orang tuanya, ke arah bagaimana pola dan interaksinya. Oke, ternyata kompleks juga ya. Ya, ternyata memang itu kuncinya tidak hanya di anak, tapi di orang tua. Sebetulnya. Ya, oke, Bu Anita gini. Tentunya ketika ada permasalahan harus ada penyelesaian. Menurut Bu Anita ini, yang ahlinya ini, untuk masalah perkembangan gangguan perkembangan anak yang sekarang ini sedang katakanlah kalau dunia sekarang menyebutnya viral ya. Ya, kalau memang banyak sekali. Intervensi apa yang bisa diberikan oleh keilmuan seperti Bu Anita ini, Bu? Sebetulnya gini, gangguan perkembangan anak itu kan cukup banyak ya Mas Yoga ya, gitu. Diagnosanya macam-macam. Mungkin kalau orang masyarakat itu paling sering bertanya tuh gini, Bu, anak saya itu nggak bisa ngomong. Jangan-jangan apa anak saya autis, bener nggak ya? Padahal yang namanya gangguan perkembangan, apalagi dengan keluhan yang namanya nggak bisa ngomong, itu diagnosanya banyak banget. Karena masih gitu. Yang gampang didengar oleh masyarakat itu adalah hanya satu, autis. Autis padahal cukup banyak. Jadi gangguan perkembangan itu diagnosanya cukup banyak. Nah, intervensi apa yang dibutuhkan sebetulnya case by case. Nggak bisa dikebiah-uyah. Pasti ini nggak bisa gitu kan. Jadi memang sesuai dengan diagnosanya apa, sesuai dengan seberapa jauh sih capaian anak gitu, meskipun dengan keterlambatan saat ini seberapa jauh yang anak itu bisa, karena kita kembali lagi seperti awal bahwa perkembangan ini individual differences, beda-beda gitu. Anak emosi sosialnya kurang, anak belum bisa bicara, tapi bagi anak A, bagi anak B capaiannya mungkin berbeda gitu. Jadi pada umumnya itulah yang bisa menentukan. Kalau kita sudah tahu diagnosanya dulu, makanya untuk tahu diagnosa harus periksa, ya nggak sih? Nah ini untuk wilayah Pekalongan di sekitarnya, pastinya tentunya di Rumah Sakit Bendan ini ya. Yalah. Rumah Sakit Bendan tubuh kembangnya lengkap ini, di instalasi rehabilitasi medik, di unit tubuh kembangnya. Ada semua itu. Ada semua. Ada dokter rehab medik. Ada. Psikologis klinis. Ada. Terapi bicara. Ada. Okupasi terapi. Ada. Dan juga ini fisioterapi. Juga ada. Ya, karena kalau fisioterapi ini dari 0 sampai 2 tahunnya ini kebanyakan di permasalahan tumbuh kembang di fisiknya, di motoriknya. Oke, ada semua ya? Ada semua. Jadi intervensinya berdasarkan diagnosa. Lengkap sekali setelah diperiksa. Gitu, betul. Jadi setelah kita periksa, dokter periksa, saya sebagai psikolog juga periksa, nanti kita akan tahu apa yang dibutuhkan. Oh, ternyata misalnya jalannya terlambat. Jadi urusannya nanti sama intervensinya dengan fisioterapi. Karena memang di Rumah Sakit Bendan ini pelayanannya paripurna ini. Terutama untuk perkembangan anak. Ya, karena untuk mewujudkan rumah sakit ramah anak. Iya, betul sekali. Bu Anita, untuk jam pelayanannya, bukan jam pelayanannya, ini untuk waktu pelayanannya. Di hari-hari pelayanannya, dari hari Senin sampai Sabtu. Ada. Jadi ada terus ya. Kami semua di rehabilitasi medik ada dari Senin sampai Sabtu sesuai jam kerja ya. Berarti ada semua ya. Ada semua. Teman-teman dari terapis ini standby semua ya. Standby semua, yang tentunya nanti kalau sudah periksa kita akan jadwalkan tuh. Luar biasa. Jadi memang tidak ada alasan orang tua mengatakan bahwa anak saya terlambat tumbuh kembang, perkembangannya terganggu, kemana? Ya karena memang Rumah Sakit Bendan ini sudah memberikan pelayanan luar biasa, ya sudah memberikan informasi kemana-mana. Oke, Sobat Bendan, semoga sehat Sobat Bendan. Cukup ya perbincangan kali ini, luar biasa, banyak sekali materi informasi ya yang diberikan oleh Bu Anita. Saya kira kita sebagai orang tua, awareness kita harus benar-benar kita tingkatkan. Kita tidak hanya yang penting anak diem, anak tidak nakal. Nah, itu jadi jebakan Batman ya Bu Anita ya? Iya, betul. Yang penting kita stimulasi
Stimulusnya apa? Ya bermain bersama Nah, anak-anak oke. kita. Jadi luangkan waktu dengan anak-anak kita kan untuk kita bermain. Nah, luangkan waktu itu ya. Sobat Sehat juga bisa mengikuti nih informasi kesehatan di Rumah Sakit Bendan lewat kanal YouTube ataupun di IG. Nah, kalau ada misalnya pertanyaan yang mau disampaikan, bisa dengan chat DM atau buka di kolom komentar. Sekian Sobat Sehat saya Mau Yoga Pradani dan beliau Bu Anita Ramawati undur diri dari Bendan Podcast Sakpore.